wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nijar. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Ahmad Nijar, Yana Mastayana, Nandia Pujiastuti, Krisnande Dwi Suraya, Rosida Aryani, dan Siti Nurhaliza Rahmi. Kami di sini akan menjelaskan tentang filsafat, konsep dasar filsafat pendidikan. Saya akan membahas sedikit saja tentang hubungan antara filsafat dan pendidikan. Apa sih hubungannya? Nah, jadi pandangan filsafat pendidikan sama dengan perangannya landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan, di mana landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atas filsafat. Landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual tentang religi dan etika yang bertumpu pada penalaran. Maka dari itu, filsafat dan pendidikan sangat erat kaitannya. Filsafat mencoba menjelaskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mencapai citra tersebut. Dari hal di atas, maka dapat kita simpulkan, filsafat dan filsafat pendidikan memiliki peranan yang penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pedoman dasar untuk usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nandia Pujiastuti, NIM 18101131200008. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Nah, di dunia ini ada dua hal penting, yaitu satu, filsafat, yang kedua adalah agama. Filsafat sendiri ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Filsafat terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta dan sophia artinya kebijakan. Jadi secara umum, filsafat adalah menyajikan suatu pandangan sistematik secara lengkap tentang realitas. Nah, ada juga yang berpendapat tentang filsafat, yaitu filsafat untuk melukiskan hakikat realitas akhir secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnande Dwi Suraya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang filsafat pendidikan. Yang pertama ada logika. Jadi pada logika kita mempelajari mengenai lurus atau tidaknya pemikiran kita, yang mana diharapkan kita dapat menggunakan asas-asas penalaran dalam menyimpulkan suatu masalah. Lalu yang kedua ada epistemologi. Di epistemologi ini mempelajari atau membicarakan mengenai sumber-sumber pengetahuan, terjadinya pengetahuan bagaimana, sifat-sifatnya, dan kesahihan dari pengetahuan itu sendiri. Contoh persoalannya adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana manusia tahu bahwa ini adalah pengetahuan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada estetika, yang artinya keindahan. Jadi membicarakan mengenai keindahan, yang mana objeknya itu sendiri adalah pengalaman akan keindahan. Contohnya apa kaitannya antara keindahan itu sendiri dengan kebenaran. Lalu yang selanjutnya etika. Kita kan sering mendengar apa itu etika, lalu dikaitkan dengan biasanya itu dengan norma ya. Jadi etika sendiri itu adalah yang mempelajari atau membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia dengan kaitannya baik atau buruk. Lalu contoh kasusnya itu adalah apa hubungannya antara hati nurani dengan perbuatan atau tingkah laku. Nah, selanjutnya ada metodologi, yang mana mempelajari mengenai metode, khususnya metode ilmiah, seperti contohnya itu ada hipotesis, hukum, lalu ada teori, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada metafisika. Ya, metafisika ini mempelajari mengenai sesuatu yang ada. Jadi mempelajari mengenai sesuatu yang tampak. Contohnya apa itu ruang dan waktu, lalu
biologi kefilsafatan. Biologi kefilsafatan ini sendiri mempelajari mengenai biologi, menganalisa pengertian hakiki dalam biologi. Lalu yang selanjutnya ada psikologi kefilsafatan. Psikologi kefilsafatan ini berbeda dengan ilmu psikologi. Kalau ilmu psikologi itu mempelajari mengenai jiwa, sedangkan psikologi kefilsafatan ini lebih kepada apa itu hakikat manusia, kodrat manusia, dan tujuan dari manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sosiologi kefilsafatan yang merupakan nama lain atau istilah lain dari filsafat politik dan sosial. Di filsafat politik dan sosial ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu seperti apa itu negara, apa saja lembaga-lembaga di dalam negara, dan kaitannya antara masyarakat dan negara apa saja itu. Nah, selanjutnya ada antropologi kefilsafatan yang mempelajari mengenai manusia. Dimulai sejak abad kelima sebelum Masehi, Sokrates mengemukakan semboyan, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Maksudnya, filsafat tidak hanya mempelajari atau tidak cukup mempelajari tentang alam saja, tetapi harus mempelajari mengenai hakikat dari manusia. Dan yang selanjutnya ada filsafat agama. Di filsafat agama ini berbeda dengan filsafat religius. Kalau di agama lebih mempelajari mengenai hakikat agama itu sendiri, bukan mempelajari mengenai permasalahan yang ditimbulkan akibat kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Aryani dari angkatan 2019 dari kelompok 1, ingin menjelaskan ciri khas filsafat. Ciri khas filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis. Filsafat membahas masalah manusia, alam semesta, bahkan Tuhan. Jawabannya, filsafat berbeda dari jawaban spontan. Jadi jawaban dari filsafat ini adalah menurut filsafat terdahulu atau kepercayaannya atau bersumber dari filsafat itu sendiri, bukan jawaban spontan yang abal-abal. Jadi hakikatnya berarti bahwa setiap langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan, serta harus dipertahankan secara argumentatif dengan argumen-argumen yang objektif, artinya yang dapat dimengerti secara intersubjektif, walaupun filsafat terus mencari jawaban. Tetapi jawaban yang diperoleh tidak pernah abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Jadi filsafat itu dengan berkembangnya zaman tuh tidak pernah stop gitu. Jadi terus ada berkembang, jawaban-jawaban terus berkembang setiap zamannya, setiap eranya, setiap perkembangan masa kini. Masalah-masalah filsafat adalah masalah manusia sebagai manusia. Karena manusia tidak satu pihak, tetapi manusia dan pihak lain berkembang dan berubah, maka filsafat itu disebutkan tidak pernah puas diri akan jawabannya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, filsafat itu tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan sesuatu sebagainya sudah selesai, selalu bersedia dan bahkan senang untuk membuka kembali perdebatan, dan secara hakikatnya bersifat dialektis dalam arti bahwa setiap kebenaran menjadi lebih benar dengan setiap putaran tesis, antitesis, tesis, antitesis, dan seterusnya. Oke, itu saja penjelasan saya tentang ciri khas filsafat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mastayana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang objek filsafat. Filsafat ilmu di sini mempunyai sebuah objek, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, yang mana bisa diaplikasikan seperti adanya Tuhan, adanya alam semesta, adanya manusia, dan lain-lain. Di sini ada dua objek filsafat ilmu, yaitu objek material, objek
Objek material di filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret, fisik, maupun yang material abstrak ataupun psikis, termasuk pula pengertian abstrak logis, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai. Dengan demikian, objek filsafat tak terbatas, yakni segala sesuatu yang ada dan mungkin yang ada. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek material di sini dibagi menjadi 3, yaitu thinkable, yaitu mengetahui dan merasakan dengan panca indera kita tentang banyak hal. Yang kedua, unthinkable, yaitu segala sesuatu yang pernah difikirkan kita tetapi difikirkan oleh orang lain. Yang ketiga, untouchable, yaitu sesuatu yang pernah difikirkan bahwa itu ada. Dalam hal ini, permasalahan yang dikaji oleh filsafat meliputi yang pertama logika, benar dan salah, yang kedua etika, baik dan benar, yang ketiga estetika, indah dan jelek, yang keempat metafisika, zat dan pikiran, yang kelima politik, yaitu organisasi pemerintahan yang ideal. Yang kedua yaitu objek filsafat formal. Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana sang objek menelaah objek materialnya, di antaranya psikologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Objek formal filsafat ilmu merupakan sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rangkuman pembelajaran kita pada hari ini adalah filsafat merupakan salah satu dari 2 kekuatan yang mewarnai dunia. Salah satunya yang lain adalah agama. Secara historis, falsafah lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi bersamaan dengan lahirnya gagasan filosofis yang mampu menyelamatkan dunia dari belenggu mitos atau mitologi. Meskipun pada akhirnya juga menghasilkan mitos era modern. Secara istilah, para filsuf mempunyai makna tersendiri berdasarkan konsepsi yang mereka masing-masing. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja yang secara kritis. Filsafat membahas masalah manusia, alam semesta, bahkan Tuhan. Jawaban filsafat berbeda dari jawaban spontan. Perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban rasional jawaban filsafat. Pertanggungjawaban rasional pada hakikatnya berarti bahwa setiap langkah harus terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan, serta harus dipertahankan secara argumentatif, dengan argumen-argumen yang objektif, artinya yang dapat dimengerti secara intersubjektif. Walaupun filsafat terus mencari jawaban, tetapi jawaban yang diperoleh tidak pernah abadi. Oleh karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada titik sebuah masalah.